Presiden Prabowo Subianto, apakah Bapak membiarkan para tokoh ini, para peneliti, para jurnalis, para aktivis, para advokat ini dikriminalisasi? Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Jadi teman-teman ya, jadi untuk 3 bulan sekarang ini sudah tidak relevan lagi bagi kita untuk menanyakan mana ijazahmu Jokowi, karena dia tidak bakal bisa menunjukkan ijazahnya. Walaupun kemarin pengakuannya bahwa ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya, itu bukan ijazah asli. Jadi percuma saat ini kita menanyakan mana ijazah aslimu, malah yang ada nanti kamu malah blunder. Jadi sekarang ini pertanyaannya justru adalah bahwa kita bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, apakah Bapak membiarkan para tokoh ini, para peneliti, para jurnalis, para aktivis, para advokat ini dikriminalisasi oleh seseorang yang jelas-jelas melakukan penipuan dengan menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur sampai presiden? Apakah Bapak membiarkan sebuah kejahatan itu terjadi, dan bahkan kemudian orang-orang yang membongkar, para whistleblower, para peneliti ini bahkan dikriminalisasi sebagaimana yang terjadi kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur? Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Jadi khusus untuk kasus ini ya, kita nyatakan ijazahnya sudah selesai. Joko Widodo tidak punya ijazah asli, jadi mau sampai kapanpun juga kita tanyakan, dia tidak akan bisa membuktikan. Karena itu justru maka kasus ini dibelokkan menjadi kriminalisasi. Kami diberikan pasal-pasal justru ujaran kebencian, pasal-pasal hujatan, pasal-pasal penyebaran berita bohong, hoax dan sebagainya. Itu artinya tendensinya adalah bahwa Joko Widodo sendiri sudah menyerah terhadap ijazahnya sendiri, yang sudah selama ini dia percaya diri bahwa ijazah itu tidak akan pernah terungkap dengan pembungkaman, dengan pemenjaraan dari Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Dia tidak mengira bahwa ada 3 peneliti yang membongkar beserta dengan para netizen, membongkar kepalsuan dari ijazah tersebut. Maka sekarang ini yang terjadi sebetulnya kasusnya itu sebagaimana para kuasa hukum kami sampaikan bahwa ini akan dibelokkan. Kami peneliti, para aktivis, advokat, jurnalis, ini akan dibelokkan hate speech, akan dibelokkan ujaran kebencian, hasutan dan sebagainya dengan pasal-pasal yang besar. Maka teman-teman jurnalis jangan pernah takut ya teman-teman ya. Kalian sekarang ini sedang diancam dengan dipanggil sebagai saksi, dengan kasak-kusuk dari para termul mengatakan bahwa kalian juga akan terlapor dan akan tersangka. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Sekarang ini ada sebuah indikasi akan ada strategi yang seperti itu, di mana kami mendengar bahwa ada 52 orang yang sebetulnya akan dipanggil. Itu selebihnya adalah para jurnalis. Sekali lagi kepada para jurnalis, jangan pernah takut untuk mengabarkan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah bosan untuk mengabarkan tentang isu ini. Ya, kita bersama-sama menegakkan kebenaran. Peneliti, advokat, aktivis, para jurnalis, kita bersatu padu untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.